Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Insya Allah pada bincang-bincang kali ini kita akan berdiskusi tentang peralatan di laboratorium, di mana peralatan ini masuk di dalam bagian daripada sumber daya. Sebagaimana telah kita pahami bahwa di klausul 6 yaitu tentang persyaratan sumber daya meliputi 6.2 adalah personel, 6.3 tentang lingkungan pengujian, kemudian klausul 6.4 tentang peralatan, 6.5 tentang ketertelusuran metodologi, dan yang terakhir 6.6 tentang jasa-jasa yang digunakan oleh pihak laboratorium. Maksudnya adalah jasa-jasa eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan diskusi singkat tentang klausul 6.4, yaitu tentang peralatan. Namun ada baiknya Bapak Ibu sekalian kita mengulangi bahwa di dalam persiapan akreditasi laboratorium untuk mendapatkan kompetensi, yaitu berupa pengakuan dari badan akreditasi atau dari Komite Akreditasi Nasional, kita tidak boleh melupakan 3 rujukan utama. Yang pertama adalah konsensus ISO 17025 yang terdiri atas 5 persyaratan. Yang kedua adalah kebijakan KAN yang terkait dengan laboratorium pengujian dan kalibrasi. Rujukan yang ketiga adalah tentang regulasi terkait jika ada. Ketiga rujukan ini harus kita buktikan kompetensinya dengan formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording, atau traceability-nya secara visual. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang klausul 6.4, yaitu tentang peralatan. Sebagaimana telah dikonsensuskan bahwa laboratorium harus menggunakan peralatan yang mempunyai kinerja yang bagus, kinerja pengujian dan kinerja kalibrasi. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena jika hasil pengukuran dari suatu alat, kinerja di mana kinerja alat itu bagus, maka menghasilkan data hasil ukur yang akurat. Data hasil ukur akurat ini tentu saja berkaitan dengan regulasi, atau juga bisa berkaitan dengan penentuan suatu harga jual suatu barang. Nah, karena itu bisa saja kita katakan bahwa pengukuran ini harus kita jamin memberikan data yang akurat. Karena telah kita pahami data yang akurat ini bisa langsung dikonversikan dengan atau dibandingkan dengan regulasi terkait, atau bisa digunakan sebagai data untuk penentuan harga suatu barang. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang dihasilkan dari suatu laboratorium yang tadi sudah kami katakan memberikan kinerja yang bagus, bisa juga dikatakan bahwa alat di laboratorium harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Nah, sekarang kalau kita bertanya, bagaimana tata cara untuk mendapatkan hasil ukur yang akurat? Maka yang pertama, alat itu kinerjanya harus bagus. Tentu saja kalau kinerja bagus sesuai dengan panduan yang diproduksi oleh pabrik pembuat alat itu tersebut. Kemudian kinerja alat bagus menurut konsensus ISO jika alat tersebut tertelusur kepada besaran-besaran internasional. Caranya adalah dengan cara alat tersebut dikalibrasi di laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu membuktikan bahwa alat kita tertelusur kepada sistem SI melalui mata rantai kalibrasi. Setelah alat dikalibrasi sesuai dengan kebijakan KAN, maka secara periodik, misalnya sebulan sekali, dilakukan intermediate check atau pengecekan antara, atau uji kinerja, atau performance check, atau uji fungsi, supaya secara psikologis teman-teman di laboratorium sebelum menggunakan suatu peralatan
teman-teman yakin bahwa alat yang akan saya gunakan ini mempunyai kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus karena alat tersebut sudah saya kalibrasi dan telah saya lakukan uji kinerja. Baru kemudian kita boleh menggunakan alat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di laboratorium alat bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa kelompok. Ada alat untuk mengukur parameter lapangan yang setiap saat bisa kita bawa ke lapangan, atau alat-alat portable, atau ada alat-alat yang stay di laboratorium atau stasioner. Nah, sesuai dengan kebijakan KAM, semua alat ukur yang akan dibawa ke lapangan untuk mengukur parameter-parameter lapangan, maka alat tersebut harus dilakukan uji kinerja sebelum kita membawa ke lapangan. Kemudian ada juga pendapat mengatakan setelah tiba kembali di laboratorium, maka kita lakukan uji kinerja ulang. Itu pendapat yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, alat ini menjadi sangat penting, ya. Menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sekali lagi alat ini merupakan salah satu tahapan terakhir dalam proses pengujian, termasuk proses kalibrasi, sebab dengan alat ini, sebagaimana yang kami bilang tadi, menghasilkan data yang akurat. Data akurat adalah data yang traceable ke sistem SI, sistem internasional, karena telah dilakukan kalibrasi dan telah dilakukan uji kinerja alat. Nah, kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk membuktikan, menunjukkan traceability suatu alat atau ketertelusuran suatu alat? Untuk menunjukkan bahwa alat kita tertelusur atau traceable, paling tidak ada 4 poin yang bisa kita lakukan. 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu dengan cara mengkalibrasi. Yang kedua, dengan cara melakukan uji kinerja. Kemudian yang ketiga, melakukan uji banding, membandingkan alat kita dengan alat laboratorium lain. Kemudian yang keempat adalah menggunakan instruksi manual dari suatu pabrik atau pabrik pembuat alat itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang peralatan. Kami sedikit mereview, mungkin perlu beberapa kali mereview karena ini merupakan tahapan terakhir di dalam suatu proses pengujian, di mana alat tersebut harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat melalui tadi alat telah dikalibrasi, kemudian diuji kinerja, kemudian jika ragu dibandingkan dengan alat laboratorium lain, dan yang keempat adalah menggunakan instruksi manual dari pembuat alat tersebut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, beberapa hal yang juga perlu diperhatikan kaitannya dengan peralatan. Yang pertama adalah kita perlu membuat prosedur pengelolaan peralatan, diatur di dalam klausul 6.4. Kemudian kita perlu membuat instruksi kerja pengoperasian alat, dikenal dengan IKA atau instruksi kerja alat. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kami katakan tadi, perlu dikalibrasi, kemudian dilakukan uji kinerja, kemudian membuat beberapa formulir. Formulir apa saja diperlukan yang berkaitan dengan alat? Yang pertama adalah formulir logbook atau rekaman pemakaian alat. Kemudian formulir rencana kalibrasi alat atau formulir program kalibrasi alat. Kemudian formulir rencana uji kinerja alat. Kemudian formulir rekaman uji kinerja alat. Formulir rekaman uji kinerja alat ini mungkin ada beberapa jenis sesuai dengan alat itu bekerja berdasarkan fungsi apa. Misalnya alat itu bekerja berdasarkan fungsi suhu, misalnya autoclave, kemudian inkubator, kemudian oven, kemudian kulkas. Maka kita perlu membuat formulir rekaman uji kinerja alat terkait. Ada lagi alat yang bekerja berdasarkan fungsi massa, fungsi berat, misalnya timbangan. Maka kita perlu membuat formulir rekaman uji kinerja timbangan. Kemudian ada lagi alat yang bekerja berdasarkan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi panjang gelombang, fungsi linearitasnya. Maka misalnya adalah
Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS. Ya, kita perlu membuat formulir rekaman uji kinerja AAS. Atau ada yang lain, misalnya spektrofotometer UV-Vis. Maka kita perlu juga membuat rekaman uji kinerja spektrofotometer UV-Vis. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan peralatan. Kalau kita review sedikit, peralatan itu harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Peralatan yang kita gunakan di laboratorium bisa meliputi alat-alat lapangan atau alat-alat yang stasioner di laboratorium. Peralatan harus kita mampu membuktikan traceability-nya, ketelusurannya melalui mata rantai kalibrasi dan uji kinerja alat. Peralatan harus dibuatkan prosedur pengelolaannya, kemudian dibuatkan instruksi kerja pengoperasiannya, dan kita membuat sejumlah formulir yang berkaitan dengan peralatan-peralatan terkait. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu sekalian, terutama di laboratorium yang bekerja di bidang kimia, di mana besaran-besaran yang kita hasilkan merupakan besaran mikro, maka tidak kalah penting juga kita harus memperhatikan kerapihan dan kebersihan alat. Kerapihan dan kebersihan alat. Sebab alat-alat yang canggih sangat rentan terjadinya kontaminasi. Karena itu kerapihan dan kebersihan menjadi salah satu prioritas di dalam kita mengelola peralatan di laboratorium. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga kita harus meyakinkan bahwa teknisi di laboratorium atau analis atau operator benar-benar mampu mengoperasikan dan merawat alat tersebut. Jadi sekali lagi ini sangat penting, terutama alat-alat yang sensitif, maka semua personel di laboratorium harus mampu mengoperasikan dengan bagus dan mampu merawat peralatan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.